Bismillahirrahmanirrahim. Biniyati su'ali ijabati du'a husnil adab.
biru. Pada akhirnya tergantung kepada qada dan qadarnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikum al-manna was-salwa wa dhallalna menaungi siapa kami Allah alaikum atas kamu sekalian Bani Israel. Ini kan Bani Israel menaungi awan. Artinya artinya karena menutupi Allah pada kamu kalian Israel disahab dengan awan tipis. Yang tipis. Mengharapkan si daripada teriknya matahari di padang teh. Jadi ketika Bani Israel berada di padang Sahara yang luas, oleh Allah mereka dinaungi awan tipis agar supaya mereka selamat dari panas terik matahari. Sebagai bukti Allah menganugerahkan banyak rahmat kepada mereka, tetapi sayang mereka tetap tidak tahu diri, tidak mensyukuri laksa atau agungnya nikmat karunia Allah pada mereka. Allah alaikum atas mereka Bani Israel menurunkan anna
wassalwa. Al-manna makanan manis seperti madu. Wassalwa dan burung kecil sebangsa burung puyuh. Huma adapun keduanya al-manna wassalwa at-turanjabina, ialah makanan yang beraroma jahe. Wat-tayru as-sumani, dan burung asmani yang gemuk. Bitakfifil mimi wal qasri. Jadi Israel itu walaupun berada pada sahara yang luas, tetapi oleh Allah mereka dipayungi awan tipis. Salah satu itu mereka itu langsung diberi makanan dari langit, dan makanan itu adalah berupa al-manna wassalwa. Minuman sejenis madu dan burung puyuh. Lekas itu ben Gusti Allah campur di mik ya bon makan lagi. Lalu kemudian ada aroma jahe. Coba menjeneng. Makanan lezat napa punten? Puyuh dipanggang campur madu, ada aroma jahe. Dan itu makanan akhirat. Oleh Allah diberikan kepada mereka di dunia. Ketika itu makanan surga yang diberikan Allah sebagai bentuk rahmat Allah kepada Bani. Tapi dekik panjenengan lihat, walaupun mereka diberi seperti itu, tetap mereka ingkar kepada. Mungkin pas berdaya dengan nikah akan menjadi makanan viral. Jadi menjadi linto makanan yang aroma jahe. Wa qulna, lalu kemudian menyatakan kami Allah, kulu min thayyibati ma razaqnakum, silakan makan kamu Bani Israel min thayyibati ma razaqnakum, dari bagus-bagusnya kami kepada kamu sekalian. Wala tadkiru, tidak usah menyimpan, temannya ini kan dari pelaku mas SMP karena lakukan bagus Allah. Wala tadkiru, jangan menyimpan kalian. Maka baru tetapi mengkufuri, mengingkari siapa Bani Israel kepada nikmat. Wadhaharu, lalu menyimpan siapa Bani Israel lalu putus siapa Bani Israel ikut min al-manni wassalwa, karena melanggar larangan oleh Allah, dilarang akan makan tidak menyimpan. Oleh mereka disimpan, karena disimpan lalu diputus. Al-mannu wassalwa pas diputus, diberi oleh Gusti Allah dari
saya bagian. Berarti orang saya senang penyimpan nih kan, watak-watak bani. Wa ma dhalamuna dan tidak mendolimi kami Allah kepada wa ma dhalamuna dan tidak mendolimi siapa Bani Israel kepada kami Allah bidzalik dengan itu fakafaru an-ni'mah walakin kanu ada mereka Bani Israel ampusahum kepada diri mereka sendiri yadzlimun ialah mendolimi, menganiaya. Jadi mereka bukan menganiaya Allah, tetapi menganiaya diri mereka. Pasti Allah akan berkurang kekayaannya. Mereka yang tersetop, tercegah, bos, tak oleh al-mannu wassalwa. Balahu karena wabah akibat buruk karena akibat buruknya al-madkur minal kufur alaihim ialah kembali atas mereka sendiri. Wa idh qulna dan ingatlah ketika menyatakan kami Allah mereka Bani Israel ba'da khurujihim katanya keluarnya mereka Bani Israel dari padang Sahara bernama ketika itu padang Sahara yang bernama hadis Korea dalam mengeluarkan mereka dari padang Sahara yang luas untuk memberikan petunjuk kepada mereka lalu ke ini desa apa itu Baitul Mereka mengapa Bani Israel setelah dua melakukan mengapa mereka berbondong-bondong pulang ke Hebron karena mereka memiliki hak kepada tanah Palestina. Dulu hadhil Baitul Maqdis atau Ariha atau tanah Ariha. Fakulu maka makanlah kamu min hadari hadhil qaryah. Berarti ini perhatian apa tanah Palestina, tanah sekitar masjid waktu Bakok namanya Yasbur. Kurma baik dunia kadang ada dua, ada kurma Amerika, ada kurma Palestina. Satu kurma Palestina 5.000, setong kurma kadisa 5.000 sampai ke 7.000 karena besar-besar. Karena memang tanah itu tanahnya para nabi. Dalam surat Al-Isra disebut lagi subhanalladzi asra bi 'abdihi ilan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Diberkahi. Maka mereka bicara Masjidil Aqsa karena mengandung kandungan-kandungan yang luar biasa tanah Masjidil Aqsa. Fagulu minha haitsu syi'tum, sekehendakmu, ragadan dengan enak, wasi'an luas, la hijrah tidak ada larangan fihi pada aklu, wa dukhulun dan memasuki kamu sekalian al-baba aibaba kepada pintunya adil qaryah sujadan halih bersujud semua, aimun hanina artinya menundukkan kepala, dan hendaklah mengucapkan kamu sekalian mas'alatuna, adapun permohonan kami,
qulu mas'alatuna, adapun permohonan kami hendaklah meleburkan, bebaskan dengan Tuhan, ya Allah, anak dari kami khotoyana, kepada beberapa dosa-dosa kami. Allah yang saya minta, bebaskan kami dari dosa, anna khotoyana, naufir. Kalau kamu meminta seperti itu, naufir, maka akan mengampuni kami Allah. Wa fi qira'atin bil ya, naufir Allah. Wa ta'i dan ta, naufir, mabniyan, hal dimabnikan lil maf'uli kepada maf'ul, lima di dalam semuanya ya dan ta. Naufir lakum khotoyakum, kepada beberapa dosanya kamu sekalian. Wasanazidu, dan akan menambahkan kami Allah al-muhsinina, kepada orang-orang yang berbuat baik, bittu'ati, dengan ketaatan, menambahkan sawaban kepada pahala. Fabadala, maka lalu kemudian mengganti siapa alladzina zalamu, orang-orang yang zalim, minhum dari Bani Israel, mengganti qaulan, ucapan, ghairul ladzi qila lahum, yang tidak, ghairul ladzi, qaulan kepada ucapan, ghairul ladzi, yang bukan ucapan, qila, yang dikatakan alladzi lahum, kepada mereka. Nah, Gusti Allah kan pada beri petunjuk. Pakon masuk ke gerbang Baitul Maqdis, pakon sujud, pas ampun diberi rambu-rambu, pakon minta mas'alatuna hitqatun, yang kami minta leburkan dosa kami ya Allah. Maka kalau kamu minta, aku akan melebur, mengampuni dosa orang lain. Coba Gusti Allah, tapi belum mereka pabadalah, diganti oleh mereka dari kampung Bani Israel. Makanya jangan harap Bani Israel itu akan tunduk kepada PBB. Mau saja, kenapa boleh cuma PBB? Kenapa boleh cuma Mesir, Arab, Yordania? Tidak, mereka. Mereka itu jangankan PBB, Allah mereka berarti dirubah oleh mereka. Di kampung Nas Al-Quran, Fabadala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum, faqalu, maka lalu berkata siapa alladhina zalamu, habbatun, adapun satu biji, fi sa'ratin, di dalam biji gandum. Habbatun, adapun, bukan kita mutlak. Habbatun, ialah biji, fi sa'ratin, di dalam gandum putih. Sa'ratin, gandum putih. Adanya mas'alatuna habbatun fi sa'ratin. Coba perhatikan, Allah memberikan petunjuk kepada Bani Israel agar supaya mereka itu berdoa, mas'alatuna, permohonan kami ya Allah, yang kami minta kepada panjenengan adalah ketotun, dileburnya dok. Tapi mereka dirubah bagaimana? Mas'alatuna habbatun fi syakratin, yang kami minta bukan dileburnya dosa, tetapi mereka meminta biji gandum.
suruh minta pangamura, malah minta gandum, lebih gandum. Itulah mereka. Lalu masuk ke Alladzina dzalamu. Wadhalu lalu masuk mereka Alladzina dzalamu. Wadhalu lalu masuk siapa mereka alladzina dzalamu. Yazhafun, mengesot, dok ya, napa kasa udah film napa horor kasa suster ngesot. Wadhalu lalu masuk mereka alladzina dzalamu yazhafuna, hali mengesot, hali berjalan mengesot mereka ala ashtahihim, atas pantat-pantatnya mereka. Fa'anzala maka lalu menurunkan kami Allah alladzi dzalamu, atas mereka orang yang zalim, fihi jala di dalam jauh. Anzalna ala alladzina dzalamu wadh-dhahir, adapun wadh-dhahir muhil mudmar, mubalaghatan karena membangetkan fi takbihi syatihim, di dalam menampakkan kejelekan perbuatannya alladzina dzalamu. Dan menurunkan rijzan kepada azaban, azab rupanya to'unan, penyakit kolera. Ya muni dalam konteks mangken to'unan nika COVID-19. Jadi COVID kadinto bukan to'un, karena kalau to'un itu kolera. Tetapi bahwa kolera kadinto baru ada unsur kebenaran ini demi penyembuhan. Tapi Nabi ada saatnya pernah virus rijzan olehnya perbuatan yaitu yang buat asik siapa Israel, bima sebab mak perkara kanu yang ada siapa mereka Bani Israel, yafsukuna ialah fasik siapa mereka Bani Israel, ay bisa babi fiskihim, karena sebab fasiknya mereka Bani Israel alladzina dzalamu, ay khurujihim, artinya keluarnya mereka, berontaknya mereka, anit taati, dari mematuhi perintahnya Allah. Fahalaka maka lalu mati, minhum dari mereka alladzina dzalamu, fi saatin, di dalam satu kejap, sab'una alfan, 7 apa, siapa 70.000, au akol atau lebih sedikit. Langsung dalam tempo sesaat mereka mati 70.000. Lihat itu mengapa
ya, sholat Jumat karena tingkat kematiannya tidak seperti pun yang ada di tempat kita atau di tempat tersebut. Kalau pada ucap 70.000 baru masuk kategori menggugurkan Jumat, menggugurkan kewajiban sholat berjamaah. Tapi mungkin kenapa boleh zona-zona hijau kita menggugurkan sholat Jumat? Ingatlah, wahai kanjeng Nabi, ketika meminta hujan siapa Nabi Musa, artinya tolaba memohon siapa Nabi Musa as-suqya kepada hujan, liqaumihi kepada kaumnya Nabi Musa, waqad atashu dan sungguh telah haus siapa mereka kaumuhu fitihi di Saharatih. 40 tahun lah mereka berdenang ikan besar. Dan menyatakan Allah hendaklah mengukuhkan kaum Musa yang tokat kepada tokat Musa, tajam kepada batu wadah tajam lagi yang Faro membawa lari Saudi kepada batunya Nabi. Adapun Hajar khofifun adalah batu yang bersegi empat seperti kepalanya seseorang, mukhamun dan warna hitam atau batu kuning. Fadarabahu maka lalu memukulkan jadi sangat dinto. Dari korang ajar Bani Israel sampai Bani Israel mencurigai Nabi Musa kat dinto telepon nyun sabu mereka saler. Jadi mereka timurkan bahwa Nabi Musa itu akhirnya untuk menunjukkan bahwa Nabi Musa kat dinto tidak seperti yang dirumorkan, maka ketika Nabi Musa nekani hajat, sarungan Nabi Musa kalampin sabak ya tas beto, pas pereng beto ini dibawa ditambahkan. Ternyata buroning Nabi Bani Israel jak Nabi Musa tidak seperti yang mereka sangkakan. Jadi pokok penapan kodun Bani Israel. Kalau kona nyun sapora kurang ajar kepada nabinya ini Bani Israel. Nah, ini ya terang kitab Sirah Zalibi. Jadi ketika baju Nabi Musa dibawa oleh batu, Nabi Musa dawuh thawbi hajar kafanadhara Bani Israil li auratihi, melihat Bani Israel kepada auratnya Nabi Musa. Fabarallahu mimma qalu, maka dibebaskan oleh Allah Nabi Musa tidak seperti yang bukan. Setelah itu dipukulkan oleh tongkatnya Nabi Musa,
fanfajarat, maka lalu kemudian mengalir, bimakna insyaqat menjadi pecah, wasalat lalu kemudian mengalir, min hudai hajar apa itnata asyrata ainan, 12 apanya ainan, sumber mata air. Mengeluarkan air, tidak mungkin. Tetapi itulah kalau sudah Allah menghendaki. Mengapa harus isnash rota bi'adadil asbad? Bi'adadil asbad sesuai dengan jumlah bilangannya suku Bani Israel. Jadi setiap suku mengambil mata airnya sendiri-sendiri. Maka kalau 12 sumber mata air, memang suku mereka itu ada 12. Qad alima, sungguh telah mengetahui, kullu unasin ay kullu sibtin, siapa setiap suku, minhum dari Bani Israel, masrabahum kepada sumber mata airnya sendiri-sendiri. Bihim, yakni tempat minumnya mereka. Fala yusyrikuhum, la yusyrikuhum fihi ghairuhum, maka jangan sampai berebutan fihi di dalam maut asyurbihim siapa selainnya mereka. Wa qulna, lalu kemudian menyatakan kami Allah lahum kepada mereka Bani Israel, kulu washrabu min rizqillah, silakan makan, silakan minum, min rizqillah, dari rizkinya Allah. Jadi menurut konsep Al-Quran, kalau terjadi suatu jamuan, Kak Dinto makan dulu baru minum. Tetapi tradisi di kita punten nginum dulu rezeki. Nah, ini kakak lero, mesti perlu yoba. Karena menurut konsep Al-Quran, kulu wasrobu cek balik. Kan pas kenyang kai gelu. Kulu washrabu min rizqillah wa la ta'thau. Janganlah membuat kerusakan. Janganlah membuat kerusakan kamu sekalian. Fil ardi ay alal ardi. Fi bimakna ala. Alal ardi, fil ardi ay alal ardi, di atas bumi. Mufsidina, hal membuat kerusakan. Halun muakidatun li'amiliha min afiyah, min afiyah ya'fda bikasri al-muthallatha, dengan dibaca kasrah atsanya yang tiga. Afsada ay afsada, membuat kerusakan. Wa idh qultum ya Musa,
Dan ingatlah ketika menyatakan kami Allah, ya Musa, amin. Wa idh Musa lan nasbira atas satu ainau man wasalwa. Jadi mereka itu pun ebri madu, ebri pangkeng burung puyuh. Mereka itu masih protes kepada Allah. Husan jawab, husan. Dari mana jawab? Fad'u lana rabbaka yukhrij lana ay syai'an mimma tumbitul ardu min baqliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basliha. Minta sayur mayur, mintangan kenganan. Fad'u, berdoalah engkau wahai Nabi Musa untuk kami, Rabbaka, kepada Tuhanmu, yukhrij, maka mengeluarkan siapa Rabbuk, karena kepada kami syai'an, sesuatu, mimma, dari sayur mayur, tumbitu, yang menumbuhkan al-ardu, apa bumi. Min lil bayan, nyatanya min lil bayan, nyatanya min bakliha, dari sayur mayurnya. Min bakliha, dari sayur mayurnya ard, wa kithaiha, mentimun. Wa fumiha, dan gandum. Wa kithaiha, wa fumiha, bawang putih. Fum, bawang putih. Ada siapa wa fumiha tadi itu, ada siapa itu yang mana ya? Mana wa fumiha ay khintatiha, gandum. Wa adatiha, adas. Wa basliha, bawang merah. Adas, kacang adas. Wa basliha, bawang merah. Maka lalu berkata kepada mereka Bani Israel, siapa Musa, atas tabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Padahal madu menguatkan tubuh. Terus apa kata? Burung puyuh mengandung protein. Sayur-sayur bareng mereka. Maka Nabi Musa ada bu atas tabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Atas tabdiluna, apakah kamu akan mengganti alladhi, kepada makanan, huwa, yang ada pun makanan, adna ay akhsu, lebih hina, lebih tidak enak maksudnya, billadhi, dengan makanan, huwa, yang ada makanan pemberian Allah itu, khairun, ialah lebih baik. Atas tabdiluna, maukah kamu mengambil sesuatu yang lebih rendah, lebih jelek,
Maukah kamu mengganti alladzi kepada makanan, huwa yang adapun alladzi adna ialah lebih rendah, lebih jelek, lebih hina, billadzi dengan makanan pemberian Allah, huwa yang adapun alladzi khairun ialah lebih baik, ay asrafu lebih mulia, ay atakhudunahu badalahu. Apa kamu akan mengambil kepada alladzi huwa khair badalahu, menjadi gantinya alladzi huwa khair? Atakhudunahu, apakah kamu akan mengambil kepada alladzi huwa adna badalahu, menjadi gantinya alladzi huwa khair? Lil ingkar, misalnya ialah mempunyai faedah lil ingkar, fa'abahu, maka itu membangkang, ayat kepada akan kembali siapa mereka, pada maka meminta memohon yang lebih besar firman Allah ta'ala, firman turunlah, yakni inzilu, hendaklah bertempat tinggal kalian misron di Misra. Allah pas yojat dari Baitul Maqdis Zorontar ke Mesir, misron kepada kota minal ansor, dari beberapa kota, fa innalakum, maka sesungguhnya ialah tetap bagimu, fihi di dalam misron, ma sa'altum, ma adapun ma perkara sa'altum, yang meminta kamu minan nabati, dari tumbuh-tumbuhan. Karena mereka meminta negeri yang banyak tumbuh-tumbuhannya, sayur-mayurnya, timunna, akhirnya berkusti Allah ya pakot ntar kah? Absi sampai mangket Mesir gak dinto kenangana sayur-mayur, tumbuh-tumbuhan, napa subur nanti di Mesir. Makan sayur mayur yang ada di Saudi kan itu salah satunya disuplai dari Mesir. Oh, termasuk nyaman Bani Israel ini. Kita langsung itu rote, minta nikah itu rote. Tetapi mereka tetap mengkufuri ini Allah. Dan tak heran kalau mereka itu sombong. Kalau celakan pangatrona itu rote terus dan Gusti Allah. Fir'aun gak dinto apa mak sampai ngaku pangira 400 tahun Fir'aun tidak pernah sakit, tidak pernah susah, tidak pernah andi kabur, tidak ada jiwa kemanusiaan. Maka Allah memberikan ketidakberdayaan sesuai sareng anunten gula-gula dene. Sifat ketidakberdayaan sebagai karakter bawaan manusia pada esensinya adalah karunia Allah untuk mengikis habis anasir-anasir kepongahan, kecongkakan, kesombongan pada diri. Fir'aun itu mengaku Tuhan karena 400 tahun tidak pernah sakit, tak pernah dosa, tak pernah belum angkat petang. Nanti abah ini kasus menunjukkan ubudiyah, penghambaan diri yang pol kepada Allah, supaya abah banget pangabulana nangis saja Gusti Allah. Waduribat
Bimakna ju'ilat, dijadikan, alaihim atas mereka Bani Israel, adzillatu, adzillu wal hawan, hinalah, adzillu nikah hina, hina lahir, al hawan hina batin. Adzillatu, adzillatu, adzillu wal hawan, adzillu hina lahir, wal hawan hina batin, wal maskanatu dan kemiskinan, ay atharul fakri, bekas kefakiran, minas sukuni, alhamdulillah. Wal maskanati dan kemiskinan, ay atharul fakri, artinya bekas-bekas atau pengaruh kemiskinan, minas sukuni dari tetap, wal khizyi dan hina. Fahiyya maka adapun adzillatu wal maskana, lazimatun ialah tetap, yakni menjadi bawaan, lahum kepada mereka Bani Israel. Wa inkanu sekalipun ada siapa mereka Bani Israel, aghniya'ah ialah kaya raya. Luzumat luzumat dirhami, luzumat dirhami, fahiyya lazimatun, fahiyya maka adapun adzillatu wal maskanah, lazimatun ialah tetap, lahum bagi mereka. Wa inkanu sekalipun ada mereka Bani Israel, aghniya ialah kaya raya. Luzumat dirhami seperti patennya mata uang dirham, al madrub yang dicetak, al-madrub yang dicetak, lisikyatihi sesuai dengan capnya dirham. Wabau roja'u kembali mereka, bighadabin dengan murka min Allah, dari Allah. Dzalika ay darbu wal ghadab bi annahum ialah sesungguhnya mereka Bani Israel, ay bisababi annahum anu yakfurun, mereka murka Allah karena mereka yakfuruna, selalu mengkufuri Allah, mengkufuri nikmat Allah, nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka. Tidak gitu, tetapi bukan menambah mereka bersyukur, tetapi semakin ingkar kepada Allah.
seperti Nabi Zakaria wa Yahya dan jadi Nabi Zakaria, Nabi Yahya dibunuh oleh kaumnya. Bi ghairil haqqi, tidak dengan cara yang hak, tidak dengan cara yang benar, zulman, artinya dengan kezaliman. Dalika, adapun itu, wa yaqtuluna nabiyil bima asau, bima karena perbuatan asau yang durhaka siapa mereka Bani Israel. Wa kanu, ada mereka Bani Israel ya'taduna, ialah melewati batas, ayatajawazunal had fil ma'asi, di dalam beberapa kemaksiatan. Wa karrarahu, dan mengulang-ulang Allah hu kepada dzalik, litakid, ialah untuk menguatkan. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang sama-sama beriman, siapa alladzina bil anbiya'i, kepada para nabi, min qablu, sebelum diutusnya Nabi Muhammad, walladzina hadu, dan orang-orang yang hadu bimakna tahawadu, walladzina orang-orang hadu yang beragama Yahudi, siapa alladzina hum, adapun walladzina hadu al-yahud, ialah mereka orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, was-sabiin. Siapa sabiin? Ta'ifatun, sekelompok, minal yahud awin nasara. Ta'ifatun mun bahasa kerennya gadin to sekte. Ta'ifatun ialah satu sekte, minal yahudi awin nasara, dari orang-orang Yahudi dan Nasara. Jadi sabiin gadin to satu sekte dari Yahudi dan Nasara. Man amana, ialah adapun barang siapa man orang, amana yang beriman siapa man, minhum dari mereka, walladzina hadu wan nasara was-sabiin, billahi kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, fi zamani nabiyina, pada zaman Nabi kita Muhammad, wa amila solihan, dan berbuat siapa man solihan kepada amal soleh, bisyariati, kepada syariatnya nabiyina, falahum, maka ialah bagi mereka, man amana billah, ajruhum, adapun mendapatkan pahalanya man amana, ay thawabu a'malihim, artinya mendapatkan pahala dari amal-amal perbuatannya man amana, inda rabbihim, ono ngersani pengirani man amana di sisi Tuhannya man amana. Wala khaufun, tidak ada rasa takut, ialah maujud alaihim, atas mereka, walahum, dan tidak ada mereka, yakzanuna, ialah gelisah atau susah siapa mereka. Ru'ya dijaga fi dhamiri amana, wa amil apa lafzuman, wa fi ma ba'dahu maknaha, apa lafat amana, maknaha ba'dahu, setelahnya lafat amanah, maknahu, apa maknanya kalimat man. Wadkur, ingatlah, it akhadna, pada saat menindak, pada saat mengambil, pada saat mengambil kami Allah, mitsaqakum, kepada janji kamu sekalian. Id akhadna mitsaqakum, mengambil ikrar, mengambil ikrar atau perjanjian. Ketika kami mengambil mitsaqakum, kepada perjanjian kamu, ay ahdakum, artinya janji kamu, bil amali, agar supaya mengamalkan, bima, kepada maisi fit Taurat, yang ada di dalam kitab Taurat.
ketika kami melakukan suatu ikrar perjanjian agar mereka Bani Israel melakukan atau mengamalkan isi kandungan kitab Taurat, wa qad rafa'na, dan sungguh telah mengangkat kami Allah fawqakum, di atas kepala mereka, atura, kepada Jabal Tur Saina. Sadikal Bani Israel ni kan cenci ibadah Gusti Allah. Nah, sengaja mengamalkan isinya kitab, tetapi ada ancaman. Allah mengangkat gunung Tur Saina yang diletakkan di atas kepala mereka. Ini loh, kamu kalau tidak mau mengamalkan isi kitab Taurat, maka gunung ini akan saya hunjamkan kepadamu. Takjub kerja lagi. Mungkin memakai gunung Semeru yang kaya. Mentanda ngamal lagi sen Al-Quran terakhir. Mun pas ingat Bani Israel, iman gagap piring. Sampai saat ini. Jadi Allah mengambil perjanjian agar supaya mereka mengamalkan isi dengan ancaman. Allah mengangkat Jabal Tur Saina ada di atas kepala mereka. Pas dibunuh. Bukan mentanda ya. Mangkan ada ijazah dari Hadratus Syekh Abdul Walid Syekhuna dari sekolah terdaulat ya di ini kan bisa diamalkan. Dari ayat sempurna. Nah ini Surah Al-A'raf ayat 171. Nah tadi ilmu ni kan memperokempan. Sebelum mengaji macam ayat tadi tu. Wa'id nataknal jabala fawqahum ka'annahu dhullatu wa dhannu annahu waqi'um bihim kudu ma'atainakum biquwah. Tokoh kita. Dimin beliau Nabi Mulak baca ayat tadi. Wa'id nataknal jabala fawqahum ka'annahu dhullatu wa dhannu annahu waqi'um bihim kudu ma'atainakum. Ada berkata, wa'id, dan ingatlah, id natakna, ketika kami mengangkat, kata Allah, wa'id nataknal jabala, wa'id nataknal jabala fawqahum, di atas kepala mereka, wa'id nataknal jabala fawqahum, ka'annahu, seakan-akan gunung, dhullatun, padana, napa, naungan, padana, annahu waqi'un bihim, naungan yang akan dijatuhkan oleh Allah kepada mereka. Pas Allah khuduma atainakum, pegang eratlah ajaran yang aku ajarkan. Mun enja gunung dia cepet gitu. Dimulai dari mun ngaji sambil ngaji macam tadi. Wa id nataknal jabala fawqahum ka'annahu dhullatu wa dhannu annahu waqi'un bihim khuduma atainakum. Itu tiang ibaratnya. Mereka itu banyak melihat dengan mata kepala sendiri mukjizat-mukjizat, terus keajaiban-keajaiban yang tidak ditempatkan Allah kepada kita. Manusia makin kan sopong kan, yang kak gunung ya ngaji marah tak ngaji ya gunung kenapa gunung suunan yang cepekin kabe enteng situ bentuk bah ngaji kap piring situ bentuk. Apa? Karena kita ampun andi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka umat Gusti Kanjeng Nabi ini kata roh tak usah yang cam gunung Semeru. Solawat banyak pesantren ngaji lebur ka ulama kita ngaji tafsir Jalalain ada yang ngaji sangat itu ngaji pon wadhkur id akhadna mitsaqakum ahdakum bil
ta'ammal bima fit Taurati wa qad rafa'na fawqakum tur al-jabal iktala'nahu. Iktala'nahu, mencabut kami Allah. Mencabut kami Allah min aslihi, dari dasarnya jabal. Jadi ramunku karena mustahil bagi Israel. Pada satu kata maknana mirip bareng sebeda dalam ayat Al-A'raf ayat, tapi saya andi hasiat untuk dibaca sebelum pelajaran dimulai si Al-A'raf di Al-Baqarah. Ma atainakum biquwwah, khudhu, hendaklah mengambil kamu kalian Israel ma kepada ma isi atainakum yang telah memberi ma kepada isinya kitab Taurat, atainakum yang memberi kami Allah kum kepada kamu sekalian kuwatin ay bijiddin wa ijtihadin ijtin dengan giat, wajtihadin dan bersungguh-sungguh. Pas esena pengajian ka ingat. Lalu kemudian diamalkan. Untuk apa? La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa kepada Allah. Tattaqun asal makna takut, an-nar pada neraka, awil ma'asi atau takut kepada melakukan maksiatan. Mata belaitum kemudian berpaling, ayatun berpaling, ayat berpaling kamu sekalian. Setelah itu perjanjian itu mereka kalau apa boleh
usahakan jangan. Fadlullahi alaikum, fadlullahi, maka kalau tidak pernah dunia Allah alaikum atas sekalian, warahmatuh dan rahmat, welas asihnya Allah lakum kepada sekalian, taubati dengan mau menerima taubat, atau takhiril adab atau menunda turunnya hukum, maka niscaya ada kamu kalian minal khosirina, ialah termasuk orang yang ayat artinya orang-orang yang celaka. Laqad alimtum, lamu qasamin, lamnya laqad lam qasam, walaqad berarti demi, dan demi saya sungguh tiada ada dua keluar. Jadi yang pertama waw kosan, yang kedua, yang ketiga yang melewati al-adzina al-hadd kepada batas minkum dari golongan kamu sekali istabati pada hari Sabtu bagi terakhir, yakni suatu desa yang bernama Elia. Oleh Allah diberi aturan, silahkan melaut di cukup hari apapun ngirik, kecuali satu hari tidak boleh melaut, tak oleh cukup, karena hari itu adalah hari berbedanya mereka, yaitu hari Sabtu. Kalau hari Jumat. Walaqad alimtum alladzina tadau minkum, hale dari golongan kamu sekalian fis sabti pada hari Sabtu bisoidis lagi, agar mereka tidak menangkap ikan. Waqad nahaina, dan sungguh melarang kami Allah hum kepada mereka alladzina anhu dari soidis samak, bisoidis samak menangkap ikan, dilarang dari Allah. Wahum adapun mereka alladzina tad'u ahlu ailata, ailata yang penduduk Elia. Lalu mengatakan kami Allah, kunu jadilah sekalian ahla ayat, dan ialah menjadi kerah yang hina-hina. Jadi ahlu ailata adalah
penduduk hilang. Jadilah kamu kera-kera yang hina. Tetapi Kak Dito bukan seperti teori Darwin yang mengatakan bahwa manusia itu adalah metamorfosis dari benih. Mereka itu manusia, cuma oleh Allah episto jadi kera. Kenapa episto? Karena mereka melanggar aturan Allah. Apa aturan yang dilanggar? Tidak boleh melaut pada hari Sabtu, tapi betul kali sama etasi ini kau bodoh cukup yuji jelakan Gusti Allah. Bodoh cukup jorajo tangan bodoh cukup ya. Akhirnya mereka melanggar aturan Allah. Karena mereka melanggar aturan Allah, maka mereka pasti oleh coba Allah. Saya lihat prerogatif itu hanya Allah. Sebenarnya Gusti Allah ada keturunan yang dilahirkan oleh mereka. Setelah diakui, mereka mati. Jadi tidak sempat menurunkan keturunan. Jadi Bani Israel sebab makin benih keturunan mereka. Karena yang dihabisi oleh Allah itu hanya penduduk desa Aila. Nah, ada seorang ulamanya mana tahu Abu Khalil. Syauqi Abu Khalil. Kak ditongaran Atlasul Quran. Dia menjelaskan kalau dengan Kak Dima Aila, Kak Dima Babilonia, mereka kitab Atlasul Quran. Betul. Oleh Atlasus Sunnah, Atlas Sunnah. Jadi peta-peta Sunnah. Sebenarnya dalam Surat Bukhari, tempat ini di mana itu ada di dalam Atlasus Sunnah ada dua. Beliau mengarang ada dua. Ada Atlasus Sunnah, Atlasul Quran, Atlasus Sunnah. Jadi nyaman nanti kadin togera kadin muka air kadin muka. Termasuk Babilonia kadin itu kan tempatnya Namrud Karisa. Itu ada di kota kuno, ada di daerah Syria, perbatasan Syria sareng Yordania. Di mana kita mengaji tafsir ketuan di Atlasul Quran karangan Syauqi Abu Khalil. Tidak ditoh. Itu menolak teori Darwin yang mengatakan bahwa manusia itu adalah metamorfosis dari kera. Itu dibantah oleh Tafsir Jalalain karena setelah 3 hari mereka binasa semua, tidak bersisa dan tidak menurunkan keturunan. Ketika manusia ini berketurunan kera, manusia itu adalah keturunan Nabi Adam seperti yang disebutkan Fasoro ayawanan
hassasan. Ajalnaha, maka menjadikan kami Allah aitilkal uqubata nakalan, nakalan. Benih nakal Madura nih. Nakalan menjadi peringatan. Nakalan menjadi peringatan, ibrotan, pelajaran, mantan yang mencegah minir tiga lima milu, agar supaya tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh mereka penduduk Thailand. Jadi nakalan Arab bareng nakalan Madura tak ada. Niatan iniltika bimit lima amilu, supaya nakalan itu supaya mereka itu tidak melakukan seperti itu. Apa kok dijadikan Allah agar supaya kaum setelah mereka termasuk kita kan itu tidak melakukan seperti yang mereka lakukan. Arti namun Jumatan langsung kayak di kolana pas restoris buku pembeli akhirnya tanda apa sih enggak bergusti Allah itu akhirnya dagang misalnya pasar ini sebelas datang boleh rombongan Wali Songo, rombongan penjara boleh putar maju ke tepi ludes 1 jam 2 jam oleh 20 juta 30 juta pas amunyi air amunyi panggilan ada tapi karena permi kita tetap terkenal kejadian yang dialami untuk desa Thailand yang oleh sebab menjadi terang-terang karena mereka pada hari Sabtu yang sebelumnya boleh melaut tetap melaut karena curah hanya mereka tidak beribadah nakalan lima baina yadaiha wa ma khalfaha ilil umamil isamaniha wa dan setelahnya itu tanda pelajaran lil muttaqina pada orang-orang yang bertakwa atau takut Allah kepada Allah. Wa khussu dikhususkan zakati dengan sebut laki-laki bukan li'annahu karena sesungguhnya muttaqin al-muntafi'una ialah yang mengambil manfaat biha dengan mau'ithah bihilafi ghairihim sebedanya muttaqin. Jelakan mulai lambe orang bini ini kata bate bedes tenang ngaji makan Gusti Allah misalnya bedes protes ini kok dipakai muttaqin ya itu kan mudzakkar kita kaum wanita kok tidak dimasukkan karena memang dari dulu kaum wanita itu tak seneng ngaji bedes libur ngaji kayak ngabenyaan si tak seneng ngaji ini kan aneh kan orang bini ini kan senang anak belanja urusan lipan beda tak kober saya melihat tafsir Jalalain saya ngaji Ihya Ulumuddin tak kober pun mulai lambe makna